Inilah persamaan yang digunakan dalam pembahasan tentang pemantulan cermin dan pembiasan pada lensa. Misalnya ada sebuah soal. Sebuah benda diletakkan sejauh 10 cm dari depan cermin yang mempunyai fokus plus 8 cm. Di manakah letak bayangannya? Berapa perbesarannya? Nah, dari dua data tadi kita bisa melakukan perhitungan. Letak bayangan S kali F dibagi S kurang F. Kalau di sini plus, berarti ini adalah cermin cekung atau lensa cembung. Jadi sifat cermin cekung itu sama dengan sifat pembentukan bayangan pada lensa cembung. S-nya 10 kali F-nya 8, S-nya 10 dikurang 8. 80 dibagi 2. Bayangan akan terbentuk pada jarak 40 cm. Dengan perbesaran, rasio dari S aksen dibagi S. S aksennya 40, dalam tanda mutlak S-nya 10. Berarti terbentuk bayangan sebesar 4 kali. Kalau di sininya bertanda plus, berarti ini adalah bayangan nyata atau bayangan real. Apabila S aksen yang bertanda negatif, maka ini disebut jatuh sebagai bayangan maya, atau kata lain, bayangan virtual. Contoh kedua, diketahui bendanya diletakkan sejauh 5 cm dan nilai fokusnya adalah 10 cm plus. Berarti sekali lagi ini cermin cekung atau lensa cembung. Di manakah letak bayangan dan berapa besar perbesaran bayangan yang terjadi? S aksen sama dengan S kali F dibagi S kurang F. 5 kali 10 dibagi 5 kurang 10. 50 per min 5. Sejauh min 10 cm. Min. Berarti bayangan yang dihasilkan bersifat maya atau virtual. Perbesarannya dalam tanda mutlak S aksen per S min 10 dibagi 5. Terbentuk bayangan berbesar 2 kali. Nah sekarang aturan pembagian ruang. Cermin cekung. Sumbu utama. R. Perkiraan F di sini. Dan ini lapisan yang menyatakan bahwa cermin ini adalah cermin cekung. Pembagian ruang yang digunakan antara titik vertex dengan F ini disebut ruang 1. Antara F dengan R disebut ruang 2. Antara R terus jauh tak berhingga disebut ruang 3. Dan sisanya ini ruang 4. Suatu aturan berlaku sebagai berikut. Apabila hilang apabila ruang benda ditambah ruang bayangan
maka jumlahnya ini harus sama dengan 5. Berarti kalau bendanya 1, bayangannya di ruang 4. Bendanya di ruang 2, bayangannya di ruang 3. Bayangan di ruang 3, bendanya di ruang 3, maka bayangannya di ruang 2. Bagaimana kalau bendanya ada di titik F dan di titik R? Kita akan perhatikan pembuktiannya. Misalnya bendanya diletakkan sejauh F. Di manakah letak bayangannya? Ya, kita menggunakan rumus yang mana? Yang ini sajalah. Nah, Saxon S kali F dibagi S kurang F. S gantikan dengan F. Per F kurang F. F kuadrat dibagi 0. Jauh tak berhingga. Jauh tak berhingga jawabannya. Jadi kalau S-nya F, maka S Saxonnya jauh tak berhingga. Sesuatu yang tak berhingga mungkin ada dua petunjuk. Apakah F dibagi tak berhingga itu nanti menjadi 0? Yang jelas, ini nilainya akan jauh lebih besar dari 1, karena tempatnya jauh sekali. Sehingga bayangannya akan diperbesar. Kalau bendanya diletakkan sejauh R, di manakah letak bayangannya? Sepanjang cerminnya ini bertanda plus. Plus lah. S Saxon sama dengan S kali F kurang S dibagi S kurang F. R, bolehkah kali F atau F-nya kita ganti menjadi 2R? 2R per S-nya R dikurang 2R. Nah, ini jadi salah. Jadi salah. Karena rumus yang menggunakan R adalah R sama dengan 2 kali S kali S Saxon dibagi S tambah S Saxon. Berarti kalau yang kita cari adalah letak bayangan untuk 2 per R, persamanya nanti menjadi 2 per R dikurang 1 per S. Samakan penyebutnya, R kali S, R bagi R, berarti 2S dikurang R. Belum. 1 per S Saxon. S Saxonnya baru RS per 2S kurang R. Nah, ganti R-nya. R-nya tetap, S-nya jadi R. Dibagi 2 kali R kurang R. R kuadrat per 2R kurang R. R. Nilainya. Nah, S-nya berada sejauh jari-jari, maka bayangannya juga akan sejauh jari-jari. Kalau seperti ini, perbesarannya adalah X Saxon bagi S, R bagi R, sama dengan 1. Akan mirip seperti cermin datar. Perbesarannya 1. Bedanya, bayangannya ini pasti terbalik. Ini untuk cermin cekung. Bagaimana untuk cermin cembung? Cermin cembung, nilai F-nya minus. Kenapa? Karena cermin cembung, jari-jarinya ada di dalam. Nah, di sini nih, tanda dia mempunyai pemantul. Jadi jari-jarinya ada di dalam. Perkiraan di sini jari-jarinya. F-nya ada di situ. Yang dihasilkan dari perpanjangan sinar-sinar pantul. Nah, karena di dalam ini tadi negatif, maka F-nya juga negatif. Sehingga kita tinggal menggantikan tanda sebagai berikut. Apakah mungkin sebuah benda diletakkan di belakang cermin tanpa menghancurkan cermin? Kalau cerminnya hancur, maka tidak akan terjadi pemantulan karena cerminnya hancur. Yang paling mungkin adalah bendanya itu diletakkan di depan. Hanya di depan cermin. Di depan lapisan
pelindungnya. Nanti bayangannya akan terjadi di sini. Oke, sekarang kita tentukan nomor ruangnya apa saja. Sesuai dengan perjanjian yang pertama tadi, di sini nomor ruang 1. Ini nomor ruang 2, ini nomor ruang 3, dan ini nomor ruang 4. Jadi pada saat ada pertanyaan, kalau ruang benda ditambah ruang bayangan harus sama dengan 5. Jadi kalau 1, 4. 2, 3. 3, 2. 4 ada di sini. Bendanya di ruang 4, bayangan di ruang 1. Ini hanya terjadi pada cermin cembung. Artinya sifatnya hanya satu saja. Hanya di daerah ini aja terjadi. Tidak mungkin terjadi di tempat lain. Dengan keadaan, kalau berada di belakang cermin, maka sifatnya yang pertama itu maya. Kalau sudah maya, dia akan bersifat tegak. Nah sekarang, diperbesar atau diperkecil? Nah cukup kita lihat dari angkanya saja. Mana yang lebih besar? 4 dengan 1. 4 ini adalah S, dan S aksenya 1. Berarti perbesaran S aksen dibagi S. Masukkan nilainya. 1 dibagi 4. Nah, ini akan diperkecil. Baik, kita tes sekarang dengan soal. Cermin cekung mempunyai titik fokusnya 30 cm. Sebuah benda diletakkan sejauh 20 cm. Di mana letak bayangannya dan berapa perbesarannya? Kita cek. S kali F dibagi S kurang F. 20, masukkan nih negatif. Bagi 20 minus kurang 30. Min 600 per 20 plus